Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita masih dapat dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bersolat kita kepada roh junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini kami sebagai kelompok eh, kelompok mawaris akan melaksanakan ataupun membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan di dalam pertanyaan tersebut. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita akan langsung kepada kepada siapa? Ya, kepada moderator kami persilakan, insyaallah hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini soalnya menyebutkan Jono meninggal dunia dan meninggalkan istri, anak perempuan, saudara kandung, dan ibu. Belum selesai pembagian warisan, anak perempuan meninggal dan meninggalkan anak laki-laki, suami, dan sisa ahli waris mayit pertama. Harta yang ditinggalkan adalah 80 juta. 48 juta. Berapakah pembagian harta warisan pada kasus ini? Baiklah, akan dijelaskan oleh Saudara Supri di mana pembagian dari kasus tersebut. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawan, pada kasus munasakhoh ini kita akan membahas secara rinci insyaallah ya. Baik, kita lihat pada soal Jono meninggal dunia dan meninggalkan istri. Maka ahli waris pertama adalah istri. Kemudian anak perempuan. Kemudian saudara kandung. Kemudian ibu. Nah, ada 4 bagian ahli waris yang ditinggalkan oleh Bapak Jono ini. Ada istri, ada anak perempuan, saudara kandung, dan ibu. Nah, langkah apa yang kita ambil selanjutnya yaitu menentukan fard di antara bagian-bagiannya itu. Baik, dimulai dari bagian istri. Istri berapa bagian ketika ia mempunyai anak? Nah, bagiannya adalah 1/8 kalau mempunyai anak. Kemudian anak perempuan. Berapa anak perempuan? Anak perempuan setengah. Kemudian ada saudara kandung. Berapa saudara kandung? Nah, kalau saudara kandung ini dia asobah. Asobah apa? Asobah bil ghair, karena adanya anak perempuan. Kemudian ada ibu. Ibu berapa bagian? Ibu dapat bagian kalau mempunyai anak, yaitu ibu ini mendapatkan 1/6. Nah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita cari AM-nya, yaitu asul masalah. Berapa asul masalah dari bagian-bagian ini? Ya, asul masalahnya itu 24. Oke. Selanjutnya baru kita tentukan bagiannya. 24 dibagi dengan 8. Apa? 24 bagi 8? 3. Ya. 8 ya. Kemudian ada setengah. Setengah 24 bagi 2 berapa? 12.
Kemudian asobah nanti ketika sudah ada sisa. 16 ada 6, 24 bagi 6. 4. Ya, kita lihat ada 3, ada 12, ada 4. 3 ditambah 12, 15. Tambah 4, 19. Kemudian berapa sisanya? Sisanya ada 5. Tanda kurung masuk terus. Ya, sisanya ada 5. Pas 2. Ini pas nih. Nah, belum sampai bagian itu di dalam soal, belum selesai pembagian waris anak perempuan ini meninggal. Nah, berarti kasus pertama ini mayit pertama. Kolom pertama ini mayit pertama. Biar lebih mempermudah kita ya teman-teman. Ya. Kemudian kita selesaikan juga dulu pembagian warisan anak perempuan yang meninggal. Berarti di tabel di bawahnya lagi. Di sini meninggal. Tabel bawah. Oke, mari kita perhatikan kembali di dalam soal anak perempuan meninggal. Siapa yang ditinggalkan? Siapa ahli warisnya? Yaitu meninggalkan anak laki-laki. Kemudian ada suami. Setelah itu dan sisa ahli waris mayit pertama. Nah, sisanya itu ada istri. Kemudian ada saudara kandung. Kemudian ada ibu. Nah, biar lebih kita mudah mengerti, kita lihat dulu di bagian ibu. Ibu ini kalau kita lihat ya, dia ada Dia anak perempuan meninggal. Jadi ibu itu menjadi apa, teman-teman? Nah, ibu itu menjadi nenek. Dalam kurung nenek. Kemudian kita lihat dari istri. Istri dari mayit pertama, berarti suami. Jadi posisi istri ini di mayit kedua menjadi ibunya. Ibu si anak perempuan yang meninggal tadi. Nah, kita biar mempermudah. Kemudian saudara kandung. Saudara kandung dari anak perempuan yang mati ini menjadi pamannya. Ya. Nah, setelah kita melihat dan kita menentukan bagian-bagian dan peran ahli waris itu, maka kita lebih mempermudah untuk menjelaskan farad atau ahli waris mana yang akan mendapatkan bagian. Nah, kita lihat dulu di bagian ibu yang menempati nenek. Ini dapatkah teman-teman? Tidak, karena adanya anaknya. Kemudian ada maaf, yang nenek itu karena ada istri atau ditempatin menjadi ibu ya. Jadi terhalang. Jadi dia tidak mendapatkan harta ahli waris bagian mayat pertama. Kemudian adalah saudara kandung yang berperan sebagai paman. Dapatkah teman-teman? Tidak. Kenapa? Dia terhijab dari anak laki-laki. Kemudian satu lagi, baru kita tentukan anak laki-laki. Anak laki-laki itu apa bagiannya kawan-kawan? Yaitu adalah asobah.
Asobah bin nafsi. B. Iya. Kemudian suami. Suami apabila mempunyai anak berapa? 1/4. Kemudian ada istri atau ibunya. Dapat ya kalau ibunya. Berapa bagian ibunya? Ibunya ini dapat 1/2 dan 1/2 ya. Nah, supaya lebih mempermudah lagi, kita langsung saja letak di bagian mayat yang pertama paman tadi. Kita lihat, perhatikan mayat pertama. Saudara kandung itu mendapatkan 5/24. Kita lihat di mayat pertama dalam kurung. Kita lihat di mayat pertama saudara kandung dapatkan sisa 5, sedangkan AM-nya 24 ya. Jadi mendapatkan 5/24. Kemudian kita lihat di ibu atau menempati posisi nenek. Kita lihat mayat pertama. Ibu dapat bagiannya 4, berarti 4/24. Oke, maka kita tentukan dulu mayat kedua ini bagiannya. Ada anak laki-laki, suami, dan ibu. Berapa AM-nya asal masalahnya? Asal masalahnya yaitu 12. Sini. 12. Ya, kemudian ibunya itu 1/6 karena ada anak laki-laki. Nah, kemudian dia mempunyai harta di bagian mayat pertama tadi, berarti kita tambah. Ini bagian yang berubah. Nanti dulu. Nah, Tambah ya nah. 1/6, kemudian ditambah dengan bagian ibu yang di mayat pertama, yaitu ada 4/2. Ada 3/24. Ya. Oke, sudah jelas ya kawan-kawan. Kita lihat baik-baik kembali. Ada anak laki-laki mendapatkan aswabah bin nafsi, kemudian suami 1/4. Istri di mayat pertama mempunyai bagian, dan di mayat kedua berperan sebagai ibu dan mendapat bagian dari mayat kedua. Maka dia mempunyai 2 bagiannya, yaitu 1/6 dari bagian mayat pertama dan 3/24 di bagian mayat maaf 1/6 di bagian mayat kedua dan 3/24 di bagian mayat pertama. Kemudian ada saudara kandung paman. Paman dia mempunyai mayat pertama, bagian di mayat pertama yaitu 5/24. Di bagian mayat kedua dia tidak mendapatkan bagian ahli warisnya karena dia terhijab dengan adanya suami. Kemudian ibu yang berperan sebagai nenek dari mayat kedua tidak juga mendapatkan harta dari mayat kedua karena ibu atau neneknya terhijab dari istri atau ibunya. Oke, sudah kita lihat di sini, maka kita selesaikan dulu mayat kedua ini bagiannya. Ada AM 12, kemudian ada 1/4 bagi 12 ada 3. Nah, yang kedua nih AM 12 bagi 6 2. Minum dua. 2. Ya. Berarti sisa darinya adalah 7. 3 ditambah 2, 5. Biar mencapai 12, berapa sisanya? Ada 7. Maka anak laki-laki mendapatkan 7.
Kemudian kita tasihkan kembali. Bagaimana caranya? Ya, dengan ada AM baru dikalikan dengan AM lama. 12 dikali 24. Nah, biar lebih mempermudah lagi, kita lihat baik-baik bahwa 12 itu adalah kelipatan dari 24. Langsung saja kita jamiahkan dia ke 24. Tidak perlu lagi dikali dengan mayit pertama. Nah, berapa bagian-bagiannya? Kita lihat ada anak laki-laki yang bagiannya 7. Langsung saja kita letak di sini 7. Kemudian ada suami yang bagiannya 3. Kita letak saja langsung 3. Kemudian ada bagiannya istri tadi yang berperan sebagai ibu. Berapa bagiannya? 2. Ditambah dengan bagian mayat kedua tadi. Mayat pertama tadi. Ada 3. Ditambah 3. Oke. Kemudian ada saudara kandung yang berperan sebagai paman dari mayat kedua. Berapa mendapatkannya? Bagiannya ada 5 ya. Kemudian ada ibu yang berperan sebagai nenek dari mayat kedua. Berapa mendapatkannya? 4. Baik, langsung saja di situ. Harta yang ditinggalkan adalah 48 juta. 48 juta. Oke. Berapa bagian dari masing-masing harta ini? Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu 48 juta dibagi dengan jamiah tadi. Ada 24. Jadi 48 juta dibagi 24. Berapa hasilnya? 2 juta. Nah, 2 juta dikali dengan anak laki-laki. Bagi berapa bagiannya? 7. 2 juta dikali 7. 2 juta kali 7. Biar mudah kan. Kemudian ada sama saja kayak tadi pengerjaannya. 48 bagi 24, 2 juta. 2 juta dikali dengan 3. Yang ini 2 tambah 5 ada 5. 2 juta dikali 5. Kemudian di bawahnya 2 juta juga dikali 5. Kemudian ada 4. 2 juta dikali 4. Nah, di sampingnya boleh kita jumlahin hasilnya. Berapa dapat bagian masing-masing? 14 juta. 14 juta. Ya, kemudian 6 juta. Ada 6 juta. Bagian dari suami. Kemudian ada 10 juta di bagian istri. Kemudian ada 10 juta lagi di bagian saudara kandung atau paman dari mayat kedua. Kemudian ibu mendapatkan 8 juta. Biar kita lebih memastikan lagi, boleh kita jumlahkan seluruhnya. Paskah dengan harta yang 48 juta. Coba kita jumlahin. Pas. Nah, bagiannya sudah pas. Nah, beginilah kira-kira cara kita untuk menyelesaikan asal masalah waris dengan judul munasakhoh ini. Begitu agak ribet ya kawan-kawan, namun mempunyai step yang pasti. Kira-kira seperti ini jawaban dari pertanyaan tadi. Boleh kita ulang sekali lagi?
Eh, Mari kita ulang sekali lagi ya kawan-kawan, biar lebih memperjelas. Langsung di atas ada ahli waris pertama, mayat pertama meninggalkan istri, anak perempuan, saudara kandung, ada ibu. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak, kalau tidak punya anak 1/4. Ada anak perempuan setengah dan saudara kandung asobah ma'al ghair. Ibu 1/6. Berapa bagiannya? Ada 3, 12, 4. Sisanya 5. Kemudian meninggal lagi anak perempuan. Meninggalkan anak laki-laki suami. Kemudian ahli waris lain. Ada istri, saudara kandung, ada ibu. Berapa bagian-bagiannya? Ada anak laki-laki mendapatkan ABN atau asobah bin nafsi, suami 1/4, kemudian ibu mendapatkan 1/6. Kenapa di bagian saudara kandung dan ibu tidak mendapatkan? Karena tidak termasuk ahli waris. Karena terhijab dari adanya ibu dan suami. Saudara kandung atau paman terhijab dari suami, kemudian ada ibu yang posisinya nenek terhijab dari istri. Kemudian bagian-bagiannya, kemudian ada berapa asal masalahnya di bagian mayat kedua itu ada 12. Langsung saja 12 bagi 4, 3, 6 1/6 bagi 12 ada 2. Berapa sisanya? 7. Maka kita tasihkan tadi. Bagaimana cara mentasihkannya? Dengan cara AM baru dikali dengan AM lama. 12 dikali 24. Nah, karena kita mencari jamiah dan lebih mempermudahkan menyelesaikan keseluruhan hartanya, maka kita lihat 12 ini adalah kelipatan dari 24. Maka jamiah itu langsung kita letak di 24. Langsung saja, tidak ada tambah bagian. Ada bagian anak laki-laki langsung 7, suami 3, ada istri 1/6, ada bagiannya tadi 2, kemudian di mayat pertama itu bagiannya 3. 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian ada paman atau saudara kandung ini mendapatkan 5, kemudian ibu atau nenek ini 4/24, jadi 4. Kemudian berapa bagiannya? Nah, kita lihat tadi bahwa cara membagikannya adalah dengan harta itu dibagikan dengan jamiah. 48 juta dibagi dengan 24. Dapatlah 2 juta. Nah, bagian berapa bagian masing-masing? 2 juta dikali 7. Dapatlah bagian anak laki-laki. Kemudian ada suami 3, 2 juta dikali 3. Kemudian ada ibu 2 juta dikali 5. Kemudian ada saudara kandung atau paman 2 juta dikali 5. Kemudian ada ibu atau nenek 2 juta dikali 4. Sekian mungkin penjelasan dari saya, kemudian saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah selesailah pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dapat dipahami. Mudah-mudahan juga apa yang dijelaskan dapat menambahkan ilmu kita masing-masing. Baik, kami dari kelompok Mawaris mengucapkan ribuan terima kasih atas kontribusi-kontribusi yang telah dilaksanakan dari semester 3 ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang kurangnya datangnya dari kami sendiri, yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita bubarkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.